Bencana di Aceh terus dilakukan dan untuk mengetahui bagaimana penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Aceh. Selamat malam Irin. Irin, bagaimana situasi di sana dan bagaimana penanganan bencana di sana termasuk diantaranya kita ingin tahu apakah bantuan logistik sudah bisa masuk ke pelosok atau belum, Irin? Iya, Victor, selamat malam. Untuk bantuan logistik untuk wilayah Aceh sendiri sudah sangat masif sekali didistribusikan dan memang sampai saat ini masih sangat bergantung sekali dengan pengiriman melalui udara helikopter. Dari tadi saya berada di landasan udara, pangkalan udara maksud saya Sultan Iskandar Muda di Aceh sendiri. Helikopter tidak henti-hentinya membawa bantuan logistik untuk beberapa wilayah yang terisolasi karena tadi sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Aceh sendiri yang mengatakan bahwa dari 14 kecamatan dan desa yang terisolir, akhirnya tinggal 6 kecamatan atau desa yang belum bisa dibuka aksesnya karena memang kondisinya sudah masih sangat parah sekali, Victor, seperti itu, sehingga memang satu-satunya cara ini adalah melalui jalur udara. Namun kemudian bagaimana caranya jalur udara ini membawa distribusi logistik yang bisa aman sampai ke tempat-tempat atau desa-desa yang terisolir. Dan tadi kami sudah mengkonfirmasi pernyataan Gubernur Aceh sendiri yang mengatakan ada 4 desa yang hilang seperti itu, dan itu memang meski tidak secara gamblang Wakil Gubernur mengiyakan, namun dia mengatakan memang ada satu desa yang jumlah penduduknya cukup banyak, sekitar 2.000 orang sendiri sampai sekarang itu belum bisa dipastikan keberadaannya, dipastikan kondisinya seperti apa karena memang akses untuk ke sana, sistem jalur lewat darat pun tidak bisa, kemudian dari pantauan udara air masih bukan cukup, Victor, tapi masih sangat tinggi sekali memenuhi atap-atap, dan juga longsor yang sampai sekarang belum bisa diatasi atau di recovery seperti itu untuk menembus ke area-area desa-desa yang sampai sekarang belum bisa di reach out atau belum bisa tersentuh dengan bantuan-bantuan melalui jalur apapun. Sehingga memang ada beberapa wilayah termasuk di Biren sendiri, tadi saya mendapatkan gambarnya, baru saja saya mendapatkan gambarnya, cara pemerintah atau tim sendiri untuk memberikan bantuan itu karena jembatan dan jalurnya putus, akhirnya menggunakan tali seling dan ember-ember dari satu tempat ke tempat lain dengan di bawahnya arus yang cukup deras sekali seperti itu. Jadi memang segala usaha memang sudah dilakukan oleh tim sendiri untuk melakukan distribusi lewat darat, lewat juga udara dan lewat laut. Kalau untuk lewat laut sendiri seperti yang kita ketahui dari kemarin pemerintah Indonesia telah mengirimkan KRI kapal-kapal perang kita untuk melakukan pendistribusian termasuk juga kapal dari Basarnas sendiri. Jadi saya dapat informasi sudah bergerak juga dengan membawa bantuan termasuk BBM yang memang sangat dibutuhkan oleh warga karena informasi yang saya terima dari kawan saya yang berada di Takengon yang akhirnya kami bisa berkomunikasi. Saat ini di wilayah Takengon sendiri sudah krisis pangan, sudah 7 hari mereka sudah tidak memiliki stok makanan lagi, dan juga stok BBM juga sudah habis, sehingga warga yang ingin mengambil atau mencari logistik karena memang logistik pendistribuan logistik atau dropping logistik berada di satu tempat, Victor. Kemudian dari satu tempat itu kemudian disebarkan ke daerah-daerah lain atau ke wilayah-wilayah lain. Namun yang jadi tantangan adalah cara mengambil atau jalan untuk mengambil logistik yang di drop di satu area tersebut, itu yang menjadi tantangan karena selain memang jalan yang masih susah dan juga warga harus berjalan cukup jauh, bisa berhari-hari, Victor, itu yang saya dapatkan informasi dari rekan saya yang di Takengon. Kemudian juga jika menggunakan roda 2 sendiri itu mereka harus mencari akal bagaimana menghemat sumber daya atau bahan bakar minyak seperti itu. Jadi memang semua serba dilema, tapi memang tadi saya sempat bertanya suplai bahan bakar seperti apa karena untuk menghidupkan listrik dengan menggunakan genset sendiri dan membuka jalur komunikasi dengan menggunakan Starlink tentu saja membutuhkan bahan bakar, sehingga memang bahan bakar yang tadinya susah untuk ditembus lewat darat akhirnya dilakukan secara eceran seperti itu, Victor, dengan manual, dengan bantuan roda 2, bahkan dipikul oleh warga sendiri. Dan kalau untuk kapal-kapal sendiri selain membawa bantuan selimut, obat-obatan, makanan,
juga membawa bahan bakar untuk wilayah-wilayah pesisir. Karena kemarin KRI kita, salah satu KRI kita sudah tembus ke wilayah Luk Sumawe, dan hari ini docking, bukan docking maksud saya, tapi untuk mengisi bahan bakar dan kemudian mengisi suplai lagi, kemudian akan berangkat ke Langsa yang kemungkinan besok sudah tiba ke Langsa. Nah, dari Langsa sendiri kemudian akan mengarah ke wilayah-wilayah salah satunya Aceh Tamiang yang masih ada 10 kecamatan lagi yang belum bisa di reach out melalui jalur udara karena tidak ada tempat pendaratan atau landing untuk helikopter. Karena isinya semua air, jadi satu-satunya cara adalah dengan menggunakan perahu-perahu fiber atau perahu-perahu karet yang diangkut oleh kapal-kapal KRI kita dan nantinya didistribusikan melalui atau melewati banjir yang masih cukup tinggi dengan menggunakan perahu-perahu karet dengan membawa sekaligus melakukan evakuasi karena dilaporkan kemungkinan besar masih ada warga yang terjebak di rumah-rumah mereka, tidak tahu harus dievakuasi, tidak tahu caranya menyelamatkan diri karena dikepung banjir yang cukup tinggi, sehingga selain mendistribusikan bahan bantuan, bahan pangan dan juga obat-obatan, sekaligus melakukan evakuasi karena kalau dari atas saya melihat Tamiang beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin terakhir saya melihat kondisi ke Tamiang itu memang banjir, ketinggian air masih cukup tinggi. Biren putus total jalurnya sehingga memang seperti yang saya bilang tadi dilakukan secara manual satu persatu dengan menggunakan tali seling, dengan menggunakan ember yang sangat sederhana dan juga warga harus menggunakan roda 2 membawa bantuan-bantuan. Gambar-gambar tersebut baru saya dapatkan tadi sebelum live ini dan saya melihat bagaimana perjuangan para warga di tengah bencana dan juga para tim untuk terus mengalirkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Kelemahan untuk di Aceh sendiri sampai saat ini yang kita harus akui adalah pendataan, Victor, karena sampai sekarang belum ada data terbaru yang kami dapatkan mengenai jumlah berapa korban meninggal dunia, berapa korban yang hilang, kemudian berapa jumlah pengungsi, seperti itu, Victor, karena ketika saya bertanya kepada Wakil Gubernur, dia mengatakan bahwa sudah ada data terbarunya ada di posko utama yang berada di kantor gubernur tapi karena kami berada ketika verifikasi lagi ternyata data-data tersebut masih harus diolah kembali, masih harus diverifikasi kembali. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang setidaknya kalau saya melihat bahwa ada data-data, data-data yang setidaknya bisa diperbarui seperti itu, tapi kalau di Aceh sendiri masih belum ada data-data sehingga selama 1 hari ini dropping bantuan logistik, tapi data jumlah yang meninggal dunia adalah sekitar 97 orang dan juga yang hilang dilaporkan 75 orang. Namun tidak ada data berapa pastinya jumlah pengungsi yang berada di wilayah-wilayah Aceh, terutama yang terisolir. Victor. 3 yang saya highlight dari laporan Anda ya, di Takengon mulai ada krisis bahan pangan, di daerah lain juga kemudian mobilitas untuk mendistribusikan logistik juga terhambat karena jalur terputus. Dan yang terakhir adalah ada desa yang hilang, itu yang harus dicari. Terima kasih banyak Irin Wardani melaporkan langsung dari Banda Aceh. Aceh, selamat bertugas kembali, selamat malam, sehat selalu Irin.